Halo CS Banpos, kembali lagi bersama saya Gina Maslahat dalam program Jurnal Banpos. Hari ini saya akan membacakan ringkasan berita pilihan yang ditayangkan pada Koran Harian Banten Pos, edisi Kamis 28 Januari 2021. Berita kali ini yang kami angkat adalah Pemkot bakal ruislah tanah. Pemkot Serang berencana melakukan ruislah atau tukar barang milik daerah berbentuk tanah. Dengan PT Bersama Kembang Kerap Sejahtera atau BKKS, ruislah itu dinilai menguntungkan bagi Pemkot Serang, baik dari nilai, luas tanah, dan dampak yang akan ditimbulkan. Kota Serang beserta tim rapat untuk pemindah tanganan barang milik negara, barang milik daerah ya, rislah antara tanah kita yang di Penancangan dengan PT Bersama Kembang Kerap Sejahtera. Jadi pembahasan ini yang ke-8 kalinya kami bahas. Kemudian secara teknis nanti Pak Wahyu yang akan memberikan penjelasan. Secara umum Pak, keputusannya bagaimana? Keputusannya pada hari ini secara umum semuanya sudah setuju karena manfaatnya luar biasa. Manfaatnya apa aja Pak? Manfaatnya di samping kita kalau tukar menukar itu idealnya sama ya nilainya, kalau 5. Nah, kita ini alhamdulillah mendapat nilai lebih dari nilai yang yang tanah kita itu 66 kalau tidak salah, nilai tukarnya itu 106. Kemudian juga akan dibangun perhotelan dan pusat perbelanjaan, dan ini juga di samping PAD kita akan naik, kemudian juga tenaga kerja juga mungkin ribuan di situ. Oh berarti ini investor baru ya Pak yang masuk Kota Serang atau investor ya, baru yang? Ini investor baru, makanya kita harus ada kemudahan-kemudahan sehingga Kota Serang ini akan kami berharap ada perubahan. Berdasarkan data yang diterima Banpos, nilai tanah yang akan diruislah milik Pemkot Serang senilai 66,6 miliar rupiah dengan luas 33.440 meter persegi atau 1,9 juta rupiah per meter persegi. Tanah itu berada di Kelurahan Penancangan, tepatnya di samping gerbang tol Serang Timur. Sedangkan tanah milik PT BKKS yang akan diruislah senilai 106,2 miliar rupiah dengan luas 44.291 atau 2,4 juta rupiah per meter persegi. Tanah tersebut berada di Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug. Pak, pindahannya nanti tanah milik Pemkot yang di mana Pak? Tanya saya Pak Wahyu nih. Nanti digunakan buat apa Pak untuk Pemkot? Ya nanti Pak Wahyu nih, silakan. Kalau untuk peruntukannya di sana rencananya kita ada Serang Convention Center yang akan digunakan untuk komunitas-komunitas kreatif di Kota Serang nanti akan bisa beraktivitas di sana. Kalau luas lahannya Pak Wahyu yang milik Pemkot dengan yang Milik Pemkot itu 3,3 hektar, calon penggantinya itu 4,4 hektar. Di mana tempatnya Pak? Di daerah Kemanisan. Oh yang buat Banten kreatif segala itu punya? Ya, Oh. di situ ada spot center Kalau juga. yang Pemkot yang di mana Pak? Punya Pemkot itu yang di depan MOS di samping PJR itu di Mancangan sini. PJR lama Pak ya? Ya, yang di sini depan MOS. Ya. Tapi kalau secara nilai Pak, Itu tadi. seimbang apa? Dalam hal penilaian perencanaan tadi sudah disampaikan Pak Wali, yang menilai itu KPKNL. Dalam hal ini nilai tanah kita itu 66 miliar, 66, berapa? Ya sekian lah. 66, sekian ya. Sementara tanah calon penggantinya itu 106 miliar. Miliar. Bukan itu penilaian bukan kami, tapi instansi pemerintah langsung yang berwenang untuk itu. Oke, siap. Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung dengan upaya ruislah tanah tersebut. Menurutnya, ruislah yang akan dilakukan dapat mendatang manfaat untuk masyarakat Kota Serang. Penancangan dan ditukarkan di
ditetapkan tadi di Turut Kumanisan. Dalam rangka apa? Yang pertama adalah nih, keuntungannya kita apabila itu ditukarkan, dalam urgensinya adalah kepentingannya Banten Kreatif ya, dalam rangka merespon dan aspirasi dari Banten Kreatif terkait UMKM. Karena kalau itu terwujud dan terbangun, itu akan menjadi bagian untuk peningkatan KAD juga. Sebaliknya pun seperti itu. Keuntungannya adalah peningkatan ekonomi dan KAD Kota Serang dan kemajuan dan tentunya perubahan di Kota Serang. Ya. Pertimbangan lainnya Pak Yoyo kalau soal kenaikan jual tanah ya. Kita melihat dari tadi sudah dicek dari awal sampai terakhir langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang sudah memenuhi dengan permen. Ya, ada aspek yuridis, ekonomis. Yang yuridisnya sudah ditempuh semua, termasuk ekonomisnya juga dampak dan ininya positif. Kekhawatiran beberapa kalangan soal pertukaran ini tidak sesuai dengan Ya, yang bisa menilai itu adalah kita ada KPK-nya. Setelah proses penetapan ini tidak serta-merta langsung diserahkan. Awas nih ya, agar dipahamin. Pertama adalah langkah pertama adalah terkait perjanjian dulu. Lalu pemeriksaan terhadap surat menyuratnya, lalu diapresial kembali. Pertama adalah apresial perencanaan, sebelum dilakukan penyerahan diapresial kembali. Itu permen tuh. Dalam rangka apa? Ingin tahu kurang apa lebih. Ya, kalau kurang dia harus bertambah, kalau lebih itu milik Kota Serang. Jadi nggak serta merta langsung, ini masih ada proses ke depannya, masih panjang. kemudian Dewan menyetujui. Ya, Dewan tuh hanya menyetujui, setuju nggak terkait peristiwa ini. Kita tanya sebagai DPRD, untuk apa? Dijabarkan semua. Lalu kita melihat banyak manfaatnya apa banyak mudaratnya. Kalau kita lihat banyak manfaatnya, ya ngapain kita nggak setuju? Salah juga saya. Yang pertama kita pikirkan adalah terkait pengangguran, apalagi di tengah pandemi. Ya, ini sudah jelas akan bisa mengurangi pengangguran. Yang tahun kemarin aja belum tentu bisa bekerja, apalagi tahun sekarang. Nah itu pemerintah bisa menyiapkan untuk terkait lapangan pekerjaan untuk mereka. Oke ya, berarti dampaknya positif untuk KAD dan peningkatan ekonomi masyarakat. Makanya Ia menyebutkan salah satu alasan Ruisla tersebut yakni untuk merespon aspirasi dari Banten Kreatif terkait UMKM. Ringkasan berita tadi sekaligus menutup jurnal Banpos kali ini. Jangan lupa untuk membaca berita selengkapnya di koran harian Banten Pos yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Bisa juga dapatkan edisi digitalnya di link yang ada di deskripsi video ini. Selain itu, koran harian Banten Pos bisa diunduh di portal berita banpos.co. Saya Gina Maslahat, pamit undur diri.